Hai, mari kita kembali lanjutin bab 1 dari buku Sejarah Tuhan bagian 3. Sebelum lanjut, gue pengen ngingetin aja kalau gue di sini cuman ngebacain bukunya doang. Bukan gue yang ngeriset atau apapun, tapi gue ngebacain buku dari Karen Armstrong. Itu yang pertama. Kedua, buku Karen Armstrong yang ini khususnya agak berbahaya jika kita telan mentah. Alangkah baiknya setelah membaca buku ini kalian diskusikan dengan orang-orang yang mumpuni di bidang teologi dan di bidang yang serupa dengan buku ini, atau di bidang studi agama-agama dan lain-lain. Lalu ketiga, maaf kalau memang banyak nama tokoh atau kata asing yang gak sesuai penyebutannya. Tolong wajarin karena gua belum atau kurang mumpuni dalam hal itu. Lalu keempat, kalau banyak noise, maaf, soalnya gua gak punya studio. Gua ngerekam secara amatir gitu. Terus kalau ada kata atau kalimat yang kurang jelas terdengar, insya Allah akan gua baca ulang dari awal kalimat. So, mari kita lanjut. Kisah dalam kitab Kejadian tentang Abraham dan anak keturunannya mengindikasikan adanya 3 gelombang kedatangan orang Ibrani di Kanaan, kawasan Israel pada era modern. Salah satunya terkait dengan Abraham dan Hebron, terjadi sekitar 1850 sebelum Masehi. Gelombang kedua berkaitan dengan cucu Abraham, Yakub, yang diganti namanya menjadi Israel, yang berarti semoga Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Dia menetap di Sikem, yang sekarang menjadi kota Arab Nablus di tepi barat. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa putra Yakub, yang menjadi leluhur 12 suku keturunan Israel, beremigrasi ke Mesir selama musim paceklik yang hebat di Kanaan. Gelombang ketiga, pemukiman Ibrani, terjadi sekitar 1200 sebelum Masehi, ketika suku-suku yang mengaku keturunan Abraham tiba di Kanaan dari Mesir. Mereka mengatakan bahwa mereka telah dijadikan budak oleh orang Mesir, tetapi dimerdekakan oleh suatu ilah bernama Yahweh, yang juga merupakan Tuhan pemimpin mereka, Musa. Setelah mendesak masuk ke Kanaan, mereka beraliansi dengan orang Ibrani yang ada di sana dan kemudian disebut sebagai orang Israel. Alkitab membuat jelas bahwa orang-orang yang kita kenal sebagai bangsa Israel kuno merupakan konfederasi berbagai kelompok etnis yang secara mendasar disatukan oleh kesetiaan mereka kepada Yahweh, Tuhan Musa. Akan tetapi, kisah biblikal itu ditulis beberapa abad setelahnya, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, meskipun jelas disandarkan pada sumber-sumber narasi yang lebih awal. Dalam abad ke-9, beberapa sarjana biblikal Jerman mengembangkan metode kritis yang menguraikan 4 sumber berbeda dalam 5 kitab pertama Alkitab, yakni Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, dan Kitab Ulangan. Ini kemudian dikumpulkan menjadi sebuah naskah akhir yang kita kenal sebagai 5 Kitab Musa atau Pentateuch pada abad ke-5 sebelum Masehi. Bentuk kritisisme semacam ini telah mendapat banyak perlakuan keras, namun tak ada seorang pun yang mampu menciptakan teori yang lebih memuaskan untuk menjelaskan mengapa terdapat kisah yang cukup berbeda tentang peristiwa-peristiwa biblikal penting seperti penciptaan dan air bah, dan mengapa kadangkala Alkitab mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri. Dua penulis biblikal paling awal,
yang karyanya dapat ditemukan dalam kitab Kejadian dan Keluaran, kemungkinan menulis pada abad ke-8 sebelum Masehi. Walaupun ada yang menyebut kemungkinan penulisan di masa yang lebih awal. Salah satunya dikenal sebagai J, karena dia menyebut nama Tuhannya sebagai Yahweh. Yang lainnya disebut E, karena dia lebih suka menggunakan nama ketuhanan yang lebih formal, yaitu Elohim. Pada abad ke-8, orang Israel telah membagi Kanaan menjadi wilayah dalam 2 kerajaan terpisah. J menulis di kerajaan Yehuda di sebelah selatan, sementara E berasal dari kerajaan Israel di sebelah utara. Kita akan mendiskusikan 2 sumber lain 5 kitab Musa, yakni tradisi Deuteronomis dan para imam tentang sejarah Israel kuno di bab 2. Kita akan melihat bahwa dalam banyak hal baik J dan E mempunyai perspektif keagamaan yang mirip dengan tetangga mereka di Timur Tengah. Tetapi kisah-kisah mereka memang memperlihatkan bahwa pada abad ke-8 sebelum Masehi, orang Israel mulai mengembangkan visi mereka sendiri yang khas. J misalnya memulai sejarah Tuhannya dengan kisah tentang penciptaan dunia yang jika dibandingkan dengan Enuma Elis sangat tidak antusias. Seperti ini. Ketika Tuhan, Yahweh, menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia atau Adam. Itu dari debu tanah, yang berarti Adama, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini benar-benar merupakan titik berangkat yang baru. Alih-alih berkonsentrasi kepada penciptaan dunia dan pada periode prasejarah sebagaimana kaum pagan sejamannya di Mesopotamia dan Kanaan, J lebih tertarik pada periode historis yang biasa. Tak terdapat ketertarikan yang sungguh-sungguh tentang penciptaan di Israel hingga abad ke-6 sebelum Masehi, ketika pengarang yang kita sebut P menuliskan kisahnya yang hebat dalam apa yang sekarang merupakan bab pertama kitab Kejadian. J tidak secara mutlak yakin bahwa Yahweh adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Namun yang paling mencolok adalah persepsi J tentang perbedaan nyata antara manusia dan Tuhan. Bukannya tersusun dari zat suci yang sama dengan Tuhannya, manusia bagai sebuah permainan kata adalah bagian dari tanah. Tidak seperti tetangga pagannya, J tidak mengesampingkan sejarah duniawi sebagai sejarah yang profan, lemah, dan tak substansial dibandingkan dengan sejarah dewa-dewa yang suci dan primordial. Dia bergegas melewati peristiwa-peristiwa prasejarah hingga tiba di penghujung periode mistis, yang mencakup kisah-kisah seperti air bah dan menara Babel. Kemudian tiba di permulaan sejarah Israel. Ini secara mendadak diawali pada bab 12, tatkala manusia Abraham yang kemudian diberi nama baru Abram. Ini secara mendadak diawali pada bab 12 tatkala manusia Abram yang kemudian diberi nama baru menjadi Abraham atau bapa sejumlah bangsa besar, diperintahkan oleh Yahweh meninggalkan keluarganya di Haran yang kini menjadi wilayah timur Turki dan bermigrasi ke Kanaan dekat Laut Tengah. Kita diberitahu bahwa ayahnya, Terah, seorang pagan, sudah lebih dulu bermigrasi ke arah barat dari Ur bersama keluarganya. Kini Yahweh mengatakan kepada Abraham bahwa dia memiliki takdir istimewa. Dia akan menjadi bapa sebuah bangsa besar yang suatu hari akan berjumlah lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Dan suatu ketika
anak keturunannya akan menguasai tanah Kanaan sebagai milik mereka. Kisah J tentang panggilan bagi Abraham ini menetapkan nada awal bagi sejarah Tuhan di masa depan. Di Timur Tengah kuno, mana yang suci dialami dalam ritual dan mitos. Marduk, Baal, dan Anat tidak diharapkan terlibat dalam kehidupan awam yang profan dari para penyembahnya. Tindakan-tindakan mereka telah berlangsung dalam waktu yang sakral. Akan tetapi, kekuasaan Tuhan Israel bekerja secara langsung dalam peristiwa-peristiwa di dunia nyata. Dia dialami sebagai sesuatu yang ada di sini dan pada saat ini. Wahyu pertamanya berisikan sebuah titah. Abraham harus meninggalkan negerinya dan pergi ke Kanaan. Akan tetapi, siapakah Yahweh? Apakah Abraham menyembah Tuhan yang sama dengan Musa, atau apakah dia mengenalnya dengan nama yang berbeda? Ini adalah persoalan penting bagi kita pada masa sekarang. Tetapi Alkitab, anehnya, tampak kabur dalam hal ini dan memberikan jawaban yang bertentangan. J menyatakan bahwa manusia telah menyembah Yahweh sejak masa cucu Adam. Tetapi pada abad ke-6, P sepertinya menyiratkan bahwa orang Israel tidak pernah mendengar tentang Yahweh hingga dia menampakkan diri kepada Musa di semak menyala. P membuat Yahweh menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Abraham. Seakan-akan ini merupakan pernyataan yang agak kontroversial. Dia mengatakan kepada Musa bahwa Abraham meninggalkan El Shaddai dan tidak mengetahui nama suci Yahweh. Kesenjangan itu tampaknya tidak terlalu merisaukan para penulis atau editor biblikal. J selamanya menyebut Tuhannya Yahweh. Pada masa dia menuliskan itu, Yahweh memang adalah Tuhan Israel dan itulah kenyataannya. Agama Israel bersifat pragmatis dan hanya sedikit memedulikan perincian spekulatif semacam ini yang biasanya menarik perhatian kita sekarang. Namun demikian, kita tidak bisa berasumsi bahwa Abraham dan Musa beriman kepada Tuhan mereka dengan cara sebagaimana kita saat ini. Kisah-kisah biblikal dan sejarah Israel begitu populer, sehingga kita cenderung memproyeksikan pengetahuan kita tentang agama Yahudi yang kemudian kepada tokoh-tokoh sejarah awal yang terkemuka ini. Oleh karena itu, sering kita asumsikan bahwa ketiga patriark Israel, Abraham, putranya Ishak, dan cucunya Yakub adalah monoteis, bahwa mereka beriman kepada hanya satu Tuhan. Keadaannya barangkali tidak demikian. Bahkan mungkin lebih akurat untuk menyebut orang-orang Ibrani awal ini adalah kaum pagan yang banyak memiliki kesamaan kepercayaan keagamaan dengan tetangga mereka di Kanaan. Mereka mungkin sekali juga meyakini eksistensi sesembahan seperti Marduk, Baal, dan Anat. Mungkin pula tidak semua mereka menyembah ilah yang sama. Barangkali Tuhan Abraham adalah Takut atau saudara sesuku. Tuhan Ishak adalah yang perkasa dan Tuhan Yakub adalah tiga Tuhan yang berbeda. Kita bisa melangkah lebih jauh. Adalah sangat mungkin bahwa Tuhan Abraham kita bisa melangkah lebih jauh. Adalah sangat mungkin bahwa Tuhan Abraham adalah El, Tuhan tertinggi Kanaan. Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai El Shaddai atau El Pegunungan, salah satu gelar tradisional El. Di tempat lain, dia disebut El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi, atau El dari Betel. Nama Tuhan tertinggi Kanaan terekam dalam nama-nama berbahasa Ibrani, seperti Israel atau Ismael. Mereka mengalaminya melalui cara-cara yang tidak lazim bagi kaum pagan Timur Tengah. Akan kita saksikan bahwa beberapa abad kemudian orang Israel menemukan mana atau kesucian Yahweh sebagai pengalaman yang menggetarkan.
Di Gunung Sinai misalnya, dia menampakkan diri kepada Musa di tengah letusan gunung api yang menginspirasikan kekaguman. Sebagai perbandingan, El bagi Abraham adalah Tuhan yang sangat lembut. Dia menampakkan diri kepada Abraham sebagai seorang teman dan kadang dengan rupa manusia. Jenis penampakan ini disebut sebagai epifani. Cukup lazim di dunia pagan kuno. Meskipun biasanya dewa-dewa tidak diharapkan campur tangan langsung terhadap kehidupan terbatas umat manusia, beberapa individu istimewa di era mitikal telah bertemu muka dengan dewa-dewa mereka. Iliad syarat dengan epifani semacam itu. Para dewa dan dewi menampakkan diri kepada orang-orang Yunani dan Troyan melalui mimpi ketika batas antara alam manusia dan alam suci diyakini sedang didekatkan. Pada bagian paling akhir dari Iliad, Priam dibimbing menuju kapal-kapal Yunani oleh seorang pemuda tampan yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Hermes. Ketika orang Yunani melihat kembali ke zaman keemasan pahlawan-pahlawan mereka merasa begitu dekat dengan para dewa yang pada dasarnya berwatak sama dengan manusia. Kisah-kisah penampakan Tuhan ini mengungkapkan visi holistik pagan, ketika yang suci tidak berbeda secara esensial dengan semesta maupun manusia. Ia dapat dialami tanpa susah payah. Dunia penuh dengan dewa yang dapat dirasakan secara tak terduga kapan saja, di semua penjuru atau dalam diri orang tak dikenal yang sedang berpapasan. Tampaknya orang awam percaya bahwa pertemuan ilahi seperti itu mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Ini bisa menjelaskan cerita aneh dalam kisah para nabi ketika di akhir abad pertama Masehi, Rasul Paulus dan muridnya Barnabas keliru dikira Zeus dan Hermes oleh orang-orang Listra, kawasan yang kini adalah Turki.